Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel yang tagline-nya adalah menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Kawan baik, baru saja Wakil Ketua DPR ya, Sufmi Dasko Ahmad itu melakukan konferensi pers tentang apa, dan ini yang mengejutkan, tentang abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Dua kasus ini memang amat sangat menyita perhatian publik, kawan baik semua. Kenapa ini menarik? Karena sepertinya langkah Pak Prabowo ini tidak terduga, mengejutkan, mengagetkan, dan mungkin bagi sebagian orang adalah surprise ya. Oleh karena itu Nur Iswan Channel memberikan judul konten ini adalah The Prabowo's Way. The Prabowo's Way ini sebenarnya saya akan bocorkan sedikit, adalah buku yang sedang dipersiapkan oleh saya tentang jurus-jurus ya, atau langkah atau tindakan-tindakan politik yang mungkin dan sudah atau sedang dan mungkin akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam periode tertentu kekuasaannya. Tentu saja buku ini akan mencoba mengumpulkan data terus ya, karena kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden kan baru belum genap 1 tahun. Jadi bahan-bahan yang akan dituliskannya tentu saja harus menunggu periode yang lebih panjang. Kembali ke soal abolisi dan amnesti yang diberikan oleh pemerintah, tentu saja ini keputusan presiden, karena hak untuk memberikan amnesti dan abolisi itu memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu hak istimewa yang dimiliki presiden, termasuk juga gerasi. Nah, kenapa ini menarik? Ya, vonis untuk Tom Lembong itu dilakukan pada tanggal 18 Juli oleh Majelis Hakim. Kemudian vonis Tom Lembong itu 4,5 tahun. Khusus Tom Lembong ternyata reaksi publik itu memang luar biasa besar, karena rasio desidendi atau alasan putusan hakim itu membuat orang termangu sekaligus terheran-heran bagaimana mungkin seseorang terdakwa itu bisa divonis bersalah padahal tidak ada niat jahat atau mens rea, dan juga terbukti tidak ada aliran transaksi kepada dirinya atau dia memperkaya dirinya sendiri gitu. Nah, ini debat ini kemudian berkepanjangan dan mungkin sampai juga lah ke meja atau ke telinganya Pak Prabowo, karena simpati publik kepada Pak Tom Lembong itu luar biasa besar. Tidak hanya yang dianggap sebagai pendukung Tom itu adalah bagian dari pendukung Anies Baswedan di Pilpres kemarin, ternyata orang yang juga dulu berseberangan secara politik dengan Mas Anies dan Tom, bahkan orang-orang yang netral dan objektif juga menyuarakan hal yang sama tentang keheranannya terhadap vonis Tom Lembong itu. Sehingga simpati dan arus besar publik itu lebih banyak mempertanyakan kenapa kok rasio desidendinya Pak Majelis Hakim itu seperti itu, apalagi ada bumbu tentang ekonomi kapitalistik gitu. Kemudian tentang kulpa atau ketidakcermatan, kalau unsur merugikan negara ya kenapa kereta cepat dan IKN itu juga tidak dipersoalkan, dan itu salah satunya oleh anak muda yang membuat saya kagum dengan penuh keberanian, Ferry Irwandi kalau tidak salah di channelnya itu, atau di wawancara bersama Deddy Corbuzier ya kan. Nah, kembali ke soal simpati publik itu, lagi-lagi mungkin ini menjadi perbincangan atau perenungan Pak Presiden Prabowo.
tidak ada perdebatan yang mungkin akan mempertanyakan tentang abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong. Ya, abolisi itu pengertiannya adalah penghapusan atau peniadaan. Ya, yang dilakukan atau yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dia bisa menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan pemidanaan yang sudah berjalan, atau menghentikan juga proses peradilan yang sedang dilakukan gitu. Ya, pada intinya ini dihilangkan, dihapuskan, ditiadakan lah, dan dihentikan proses pemidanaan atau peradilannya itu. Nah, itu abolisi. Kalau amnesti itu ya pengampunan kepada seseorang atau kelompok orang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Jadi itu diampuni oleh presiden tuh. Nah, hanya saja dalam kasus Mas Hasto, publik ini agak terbelah karena banyak juga kalangan yang berpendapat bahwa Mas Hasto ini memang dalam tanda petik memang pantas untuk dihukum karena dianggap oleh majelis hakim memang terbukti turut serta itu. Dia yang dalam amar putusannya itu ya memang terlihat majelis dengan sah dan meyakinkan merasa bahwa Mas Hasto itu bersalah. Tapi ini memang rezekinya Mas Hasto ya kan, meskipun ia divonis 3,6 bulan karena terbukti turut serta dalam menyogok anggota KPU itu karena dia dianggap menyediakan juga dana. Tapi ya perkembangan dalam beberapa hari itu gini, Mas Hasto itu divonis 3,6 bulan itu kan tanggal 25 Juli. Tapi 31 Juli ternyata Presiden dan DPR ya sudah menghasilkan satu keputusan dalam sebuah rapat konsultasi ya, itu memberikan amnesti. Jadi hanya kurang lebih ya 6 hari kan. Tapi kalau Pak Tom Lembong itu vonisnya itu 18 Juli. Tuntutannya sama-sama 7 tahun, tapi Mas Hasto 3 tahun 6 bulan, Pak Tom Lembong itu 4,5 tahun gitu. Tapi yang menarik ini sepertinya langkah persiapan Pak Prabowo dalam memberikan abolisi dan amnesti ini amat sangat itu tadi mengagetkan, dan ini merupakan jurus politik hukum yang amat sangat tidak terduga, mungkin oleh banyak kalangan juga, mungkin kalangan terbatas ya seperti Pak Supratman Menkum itu ya mungkin mengetahui ya, kemudian Mas Dasko juga sepertinya mengetahui, tapi seluruh pergerakan ini tidak terbaca oleh media massa, oleh publik, sehingga ketika mendadak DPR memberikan press conference bahwa telah menerima surat permintaan abolisi dan amnesti terhadap 1116 ya kurang lebih yang diberikan amnesti, kemudian memberikan abolisi kepada Tom Lembong, itu jadi menjadi berita yang luar biasa besar. Artinya dalam waktu tidak berapa lama lagi ya keduanya, Mas Hasto Kristianto dan Pak Tom Lembong itu akan segera bebas. Jadi per 31 Juli ini dan dalam beberapa hari mendatang ini sudah pastilah ini akan segera dibebaskan. Nah, tentu saja kita menarik untuk kira-kira memprediksi atau menyimpulkan sebenarnya apa yang ada di sanubari dan pikiran Pak Prabowo sehingga sampai pada
keputusan untuk memberikan abolisi dan amnesti. Ya, rasa-rasanya kalau dari sisi Tom Lembong memang itu telak-telak lah. Ya, telak-telak siapapun yang membaca amar putusan dan mengikuti jalannya sidang itu memang terheran-heran kenapa orang seperti Tom Lembong itu ya bisa pidana, padahal ia melakukan importasi gula juga itu atas perintah dan tanpa harus mengulang peristiwa yang dianggap peristiwa pidananya. Pokoknya pada intinya publik mempertanyakan ya dan terheran-heran atas putusan itu sehingga ia menjadi ramai gitu. Bahkan tokoh-tokoh sekali Mahfud MD juga akhirnya berkomentar ya kan, berkomentar dan mempertanyakan putusan majelis hakim atas vonisnya Tom Lembong itu. Nah, ya mungkin karena reaksi publik itu sedemikian dahsyat, ya Pak Prabowo juga mungkin akhirnya bisa menerima keadaan seperti itu. Karena itu mengganggu juga kepastian hukum dan memberikan contoh tidak baik kepada generasi kini dan mendatang. Bagaimana mungkin seorang Tom Lembong yang punya niat dan dedikasi tinggi mempersembahkan hidupnya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa kok diperlakukan seperti itu. Nah, itu akan menjadi noda hitam dalam penegakan hukum di Indonesia gitu. Jadi jelas tuh kira-kira alasan Pak Prabowo ini ya dia atau beliau juga tidak setuju atas putusan majelis hakim itu, makanya dikeluarkan lah. Karena ini dalam jangka panjang menurut Pak Prabowo mungkin juga ini ya tidak baik lah gitu. Kalau diterus-teruskan untuk melanjutkan pemidanaan terhadap orang seperti Tom Lembong, dan ini akan berlaku kepada siapapun yang punya niat dan tekad serta sudah bekerja dan memberikan dedikasi dan kontribusi terhadap negara dan bangsa. Itu tidak boleh serta-merta hanya karena dianggap tidak cermat, tidak hati-hati kemudian divonis. Nah, khusus dengan Mas Hasto ya ada kebalikannya, orang terheran-heran karena ada juga sebagian berpendapat bahwa kalau dari lihat rangkaian peristiwanya yaitu dianggap Mas Hasto itu ya memang pantas lah divonis. Tapi this is not only penegakan hukum tapi juga ada unsur politiknya, karena posisi Mas Hasto itu adalah Sekjen PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu sejak 2014, 2019, 2024. Dan itu menjadi marwah tersendiri bagi PDI Perjuangan ketika Mas Hasto itu diperlakukan seperti itu. Nah, Mas Hasto dalam tanda petik diuntungkan ya oleh pembelaan yang total dari ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, dan sepertinya Bu Mega memasukkan unsur case Mas Hasto itu sebagai bagian dari kompromi besar bersama Pak Prabowo gitu. Nah, cuma orang tidak menyangka jalan komprominya itu ternyata melalui amnesti setelah ya vonis hakim menyatakan bahwa Hasto Kristianto secara sah dan meyakinkan itu terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut gitu. Karena orang secara konvensional memperkirakan Mas Hasto itu akan bebasnya mungkin akan berkurang hukumannya atau bebas itu di tingkat banding, di tingkat kasasi Mahkamah Agung, ya dalam bahasa hukum itu di judek juris lah di tingkat Mahkamah Agung untuk kasasi dan PK gitu. Ternyata Pak Prabowo mengintercept proses ini dengan langsung memberikan amnesti. Padahal ya itu tadi ada sebagian yang berpandangan, wah kira-kira kalau putusan abolisi untuk Tom Lembong ya memang pantas Tom menerimanya.
Tapi kalau untuk Mas Hasto ada yang berpendapat, loh ini agak kurang pas ini, ya kan? Karena Mas Hasto itu tadi dianggap terbukti dan turut serta itu dalam kasus Harun Masiku itu. Tapi anyway, keputusan sudah diambil oleh Pak Prabowo, dan menurut saya tindakan politik hukum Pak Prabowo ini luar biasa cerdik dan agak out of the box ya gitu, karena tidak mengikuti prediksi jalan konvensional tadi gitu. Dan dapat disimpulkan bahwa Pak Prabowo sebenarnya berusaha untuk mengambil posisi dan kebijaksanaan. Dia tidak ingin ya dianggap sewenang-wenang, semena-mena terhadap yang dianggap ya kan lawan politiknya pada saat di Pilpres 2024 kembali. Kebijaksanaan Pak Prabowo juga sepertinya berusaha untuk merangkul ya. Merangkul itu tidak harus masuk kabinet gitu, tidak harus masuk koalisinya Pak Prabowo, tapi setidaknya merangkul dengan cara tidak terus-menerus melanjutkan perbuatan yang dianggap oleh publik ya ke sewenang-wenangan itu. Jadi dalam kasus abolisi dan amnesti ini, saya kira publik itu sebagian besar ya agak lumayan surprise gitu, untuk tidak menyatakan ya kagum juga dengan kecerdikan politiknya Pak Prabowo ini gitu. Nah, kira-kira itulah jalan atau the Prabowo's way dalam menangani isu yang panas ya. Mas Hasto juga tentu saja dan Pak Tom ya akan menyambut baik putusan ini. Dan publik juga ya sebagian besar pasti ya puas, terutama pada kasus Pak Tom. Ya kalau pada kasus Mas Hasto mungkin yang paling bahagia adalah kader-kader PDI Perjuangan yang kemudian marwah jabatan sekjennya itu kembali disegani, karena pada saat yang sama setelah tanggal 31 Juli ini konon katanya ada kongres. Di video sebelumnya saya tulis kongres sunyi PDIP itu. Demikian kawan baik, terima kasih.